Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Dwi Anugrah dengan NIM 240607110063. Di sini saya ingin mengerjakan video untuk UAS ujian akhir semester mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Ibu Evi Nurul Suraya. Pada video kali ini itu saya ingin menjelaskan tentang sejarah peradaban fikih mulai dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, masa kodifikasi hingga perkembangan mazhab dan juga fikih kontemporer. Video yang saya buat ini itu bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam kembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan juga kebutuhan umat muslim. Pertama, saya ini akan menjelaskan menjelaskan pengertian fikih. Secara bahasa itu, kata fikih itu berasal dari bahasa Arab faqaha yafqahu fikhan, yang berarti itu memahami secara mendalam. Sedangkan secara istilah itu, para ulama itu banyak yang mendefinisikan fikih itu sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Jadi itu maksudnya gimana? Maksudnya itu, fikih itu mempelajari hukum apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Fikih ini itu bukan hanya sekedar teori saja, tetapi juga aplikasi dan praktik agama dalam kehidupan nyata. Dalil fikih itu juga harus jelas, terperinci, dan tidak bisa dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalil-dalil fikih itu ada 4 macam yang menyusun fikih. Yang sumber utamanya itu sumber paling tertinggi itu ada Al-Quran, terus juga ada hadis as-sunnah Nabi, terus juga ijma dan juga ada kias. Nah, selain itu ada dalil tambahan yang digunakan beberapa mazhab seperti istihsan, maslahah mursalah, terus juga zat adzariyah, terus juga ada urf. Nah, fikih ini itu tidak sama dengan syariat. Apa sih bedanya fikih dengan syariat? Kalau syariat itu adalah hukum Allah yang tetap atau absolut dan tidak bisa diganggu gugat gitu. Kalau fikih itu adalah pemahaman manusia terhadap syariat. Pemahaman manusia terhadap syariat. Nah, fikih ini itu bisa berubah sesuai eranya. Terus, nah, dalam fikih ini itu mencakup ada beberapa cakupan yang seluruh aktivitas dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan umat muslim khususnya. Lingkup utamanya itu ada 6. Yang pertama itu ada fikih ibadah. Nah, fikih ibadah itu membahas tata cara hubungan manusia dengan Allah, seperti sholat, zakat, puasa, seperti itu. Terus juga ada yang kedua itu fikih muamalah, yang dimana itu mengatur hubungan sosial ekonomi antar manusia. Contohnya itu aturan jual beli, riba, terus pinjaman, seperti itu. Lalu ada fikih munakohat, yaitu mengatur hubungan keluarga seperti pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, penceraian, nafkah, warisan, seperti itu. Lalu fikih jinayah, itu mengatur tindak kejahatan dan hukumannya itu seperti had, itu ada zina, pencurian, terus juga ada kisos, itu pembunuhan, terus ada takjir. Nah, fikih jinayah ini itu menekankan prinsip keadilan, pencegahan, dan perlindungan jiwa. Terus juga ada fikih siyasah, yaitu membahas tentang sistem pemerintahan Islam, kewenangan pimpinan, terus juga perjanjian internasional. Nah, yang terakhir itu ada fikih adab dan akhlak yang mengatur tentang etika sosial masyarakat, perilaku sehari-hari, makan minum, berpakaian, terus juga etika bertamu, bekerja, belajar, seperti itu. Nah, kita masuk pada masa sejarah perkembangan fikih pada masa Rasulullah SAW tahun 610 sampai 632 Masehi. Pada masa ini itu merupakan pondasi utama hukum Islam karena pada masa periode ini semua hukum masih bersumber langsung dari wahyu dan praktik Rasulullah. Nah, ciri utamanya itu seperti sumber hukum itu langsung dari Allah itu seperti Al-Quran. Terus juga Nabi itu sebagai penafsir resmi Al-Quran. Sunnah, sunnah, sunnah itu sebagai pelengkap hukum. Terus juga hukum itu turun secara bertahap
atau tadaruts, menyesuaikan kesiapan umat pada masa itu. Nah, praktik fikih itu langsung dipraktikkan oleh sahabat, sehingga penerapannya itu mudah dan langsung. Belum ada sih pada masa itu perbedaan pendapat karena otoritas hukum itu hanya pada nabi saja. Nah, mekanisme turunnya hukum itu mekanisme turunnya hukum itu yaitu Allah itu menurunkan ayat sesuai konteks dan peristiwanya. Contohnya itu perintah berhijab turun setelah adanya gangguan terhadap perempuan di Madinah. Terus juga ada perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, ini itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Seperti itu. Lalu kita masuk pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, masa ini itu menandai mula munculnya ijtihad sahabat karena Rasulullah itu telah wafat. Tetapi umat Islam itu mengalami perluasan wilayah yang membawa ke kasus baru. Nah, Islam ini tuh meluas ke wilayah Syam, Persia, Mesir, dan juga Afrika Utara. Nah, pada kasus ini itu banyak kasus hukum baru yang tidak ada pada masa Rasulullah. Seperti apa tuh namanya? Pas zamannya Rasulullah masih hidup itu setelah Rasulullah wafat itu, nah baru tuh muncul-muncul kasus-kasus baru yang tadinya itu tidak terjadi seperti pada zamannya Rasulullah. Terus sahabat itu harus berijtihad ketika tidak ada nas Al-Quran atau hadis yang spesifik. Nah, contoh ijtihad penting itu dari tokoh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu menyatukan mushaf Al-Quran setelah perang Yamamah karena banyak penghafal itu gugur saat perang. Terus juga menjadi cikal bakal mushaf Utsmani yang digunakan hingga sekarang. Pada Umar bin Khattab itu menghentikan hukuman pencurian saat kelaparan. Terus juga menetapkan administrasi negara. Seperti itu. Lalu kita masuk pada masa tabi'in dan tabi'in. Masa ini itu disebut fondasi awal lahirnya mazhab karena muncul dua aliran besar fikih, yaitu Ahlul Ra'i di Irak dan juga Ahlul Hadis di Madinah. Ahlul Ra'i ini itu mengandalkan rasio dan kias karena Irak itu adalah kota besar sehingga banyak penduduk non-Arab masuk Islam gitu. Banyak juga kasus baru yang tidak disebutkan dalam hadis. Itu juga di Irak ini itu lingkungannya sosialnya itu kompleks. Nah, tokoh penting dalam Ahlul Rai itu ada Ibrahim An-Nakhai dan juga Imam Abu Hanifah. Nah, dalam dalam penerapan metode mazhab ini itu kias ini itu kias yang kuat, terus juga ihtisan, huruf, logika sistematis dalam metodenya. Terus juga yang kedua itu ada ahlul hadis di Madinah, yang dimana itu mengutamakan hadis karena Madinah itu adalah pusat tradisi Nabi, yang dimana ketersediaan hadis itu tinggi. Terus juga lingkungan sosial itu di sana itu stabil, sehingga kasus baru di sana itu relatif sedikit. Nah, tokoh penting dalam mazhab ini itu seperti ada Said bin Al-Musayyab dan juga Imam Malik. Metodenya itu seperti riwayat hadis, amal ahlul Madinah, juga pembatasan penggunaan kias, dan juga menjaga kesesuaian dengan kritik Nabi. Lalu kita masuk pada masa kodifikasi dan lahirnya mazhab. Nah, pada masa ini itu puncak kejayaan fikih atau ilmu fikih itu mulai dikodifikasi dengan kitab-kitab dan sistem metodologi yang jelas. Nah, mazhab di sini juga ada beberapa mazhab. Yang pertama itu ada mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi itu didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, pusatnya itu di Kufah, Irak. Ciri dari mazhab ini itu rasional, terus juga memanfaatkan kias, ihtisan, dan uruf. Penggunaannya itu Turki, Asia Tengah, dan juga India. Nah, kelebihan dari mazhab ini itu cocok untuk masyarakat perkotaan dan kasusnya itu yang kompleks. Terus juga ada mazhab Maliki. Nah, pendirinya itu Imam Malik.
Pusatnya itu berada di Madinah. Nah, mazhab ini itu mempunyai kitab yang bernama Al-Muwattah seperti itu. Terus juga ada mazhab Syafi'i. Nah, pendirinya itu pendirinya itu Imam Asy-Syafi'i. Nah, mazhab ini tuh paling besar di Asia Tenggara seperti Indonesia dan juga Malaysia. Lalu juga ada mazhab Hanbali, pendirinya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab ini tuh sangat ketat berpegang pada hadis dan atsor. Nah, mazhab ini itu dominan paling banyak itu di Arab Saudi. Lalu kita masuk pada masa kemandegan, yang dimana fikih itu mengalami stagnasi karena dominasi kolonialisme Barat ke pembatasan praktik hukum Islam di beberapa wilayah. Terus juga ada penutupan pintu ijtihad dan juga fokus pada klik taslit. Nah, pada masa ini itu ulama lebih menekankan syarah, komentar dan pengajaran. Namun, fikih itu tetap hidup melalui fatwa, pengajaran pesantren dan juga pengembangan kitab-kitab klasik. Lalu yang terakhir itu ada masa modern dan juga kontemporer. Pada masa ini itu terjadilah modernisasi negara Islam, terus juga kemajuan teknologi, dan juga tantangan ekonomi dan kesehatan modern. Pada masa ini itu ada tokoh pembaharunya seperti Muhammad Abduh, yaitu dia sebagai reformasi fikih dan pendidikan Islam, terus juga ada Yusuf Qaradawi, dia ini itu ahli fikih kontemporer, ekonomi dan sosial, juga ada Ibnu Asyur dan juga Wahbah Az-Zuhaili. Nah, bidang-bidang fikih itu di masa ini itu baru contohnya itu seperti ekonomi syariah, terus juga biotika Islam. Nah, ekonomi syariah itu mencakup pada bank, fintech, dan juga asuransi. Terus biotika Islam itu mencakup transplantasi organ, bayi tabung, donor darah. Terus juga ada fikih lingkungan, ini mencakup dengan ekofik, pengelolaan sumber daya alam. Terus juga ada fikih minoritas, ini mencakup hak dan kewajiban Muslim di negara non-Muslim. Terus juga ada teknologi modern, itu mencakup dengan cryptocurrency, AI, dan juga digital payment. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini itu dari perjalanan panjang sejarah fikih, kita itu dapat memahami bahwa hukum Islam itu bukan sekedar kumpulan aturan yang bersifat statis, melainkan itu hasil dari proses intelektual dan ijtihad para ulama yang terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial, politik, budaya, dan kebutuhan umat. Pada masa Rasulullah SAW, fikih itu dibentuk langsung dari wahyu, Al-Quran, dan Sunnah yang menjadi pondasi hukum Islam dengan penerapan yang praktif dan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, ijtihad sahabat itu muncul sebagai respon terhadap tantangan baru akibat keluasan wilayah Islam dan permasalahan yang tidak terdapat nas sehingga hukum Islam itu mulai diterapkan secara lebih sistematis dan juga adaptif. Nah, pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu muncul dua aliran besar yaitu ahlul hadis dan juga ahlul ra'i yang menjadi pondasi awal terbentuknya mazhab-mazhab besar. Nah, memasuki fase kodifikasi fikih itu kemudian membawa sistematika ilmu hukum Islam yang lebih matang sehingga lahirnya empat mazhab klasik seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Nah, memasuki era modern dan kontemporer itu fikih kembali mengalami perkembangan yang dinamis untuk menjawab tantangan zaman seperti modernisasi negara, kemajuan teknologi, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan kehidupan muslim minoritas. Bidang-bidang baru seperti ekonomi syariah, biotika Islam, fikih lingkungan, dan teknologi modern itu menunjukkan fleksibilitas fikih tidak hanya menjadi pedoman ibadah dan muamalah, tapi juga panduan hidup yang lengkap, aplikatif, relevan, dan juga mampu membimbing setiap generasi muslim itu dalam menghadapi tantangan kehidupan dari masa ke masa. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai sejarah peradaban fikih mulai dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, pembentukan mazhab hingga perkembangan fikih modern dan kontemporer. Semoga materi ini bermanfaat, menambah wawasan dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih memahami serta mengamalkan
hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.